yang tadinya sakit hati, yang tadinya kaget, tadinya shock dengan semua kejadian itu, yang ngebuat si Rena ini jadi lebih speak up, lebih berani untuk mengutarakan isi hatinya dan kemauannya. Walaupun harus melewati yang namanya sakit hati dulu, harus melewati yang namanya kagetnya dulu, kecewanya dulu, karena dia di sini bukan hanya disakiti oleh pasangannya, tapi dia merasa kayak keluarganya ini juga tidak membela dia. Jadi penting banget di saat kita lagi ada di toxic relationship, kita tuh ada di lingkungan yang mendukung harusnya kita untuk sadar dan keluar dari situasi itu, bukan malah kita membiarkan orang tersebut terlarut-larut dan tersakiti dalam situasi yang nggak seharusnya gitu. Dan di sini tuh Rena dalam posisi yang seperti itu, terpuruknya kasihannya gitu. Dan tapi nanti dia akan menemukan yang namanya keberanian itu sendiri gitu. Kalau dari karakter masing-masing, ada nggak sih persamaan atau perbedaan dengan karakter pribadinya Clara dan Kayaknya di sini yang paling beda karakternya itu si Roy sama Dandy sih. Soalnya dari tadi aku mau bilang kayak yang jadi pasangan toksiknya tuh Rena itu kan adalah Dandy dan itu adalah Roy. Iya, Roy itu iya. orang itu Kalem such a banget. sweetheart. Iya. Dan itu baik banget, terus tiba-tiba kalau ngelihat gitu dia mainin Dandy kayak kok Beda banget. kesel banget. So I think dia yang paling bertolak belakang banget dari karakter dia yang sebenarnya sih. Which sebenarnya aku juga beda sih gitu. Aku nggak melankolis kayak Rena. Dari backgroundnya aja berbeda ya. Oh iya. Si Rena itu anak tunggal, aku tuh anak tengah dari 3 bersaudara. Jadi udah pasti treatment keluarga tuh beda banget dari ke anak tunggal sama anak yang bertiga dan anak tengah lah gitu. Aku terbiasa untuk di push untuk mandiri gitu, untuk speak up gitu, untuk mengeluarkan apa yang aku mau dari kecil gitu, untuk berani. Sedangkan Rena itu tuh kayak dikungkung sebenarnya sama orang tuanya untuk yaudah lo nurut aja sama kita karena orang tuanya tahu yang terbaik buat si Rena ini. Apalagi nih Rena anak perempuan satu-satunya, itulah membuat dia jadi makin memendam, makin nggak berani, makin bingung, makin linglung untuk mencari jati dirinya sebenarnya. kalau menurut kalian soal perjodohan di zaman sekarang tuh gimana? Pandangan kalian lah pendapatnya. Tergantung sih kayaknya menurut aku ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa sih. Kalau misalnya aku kayaknya nggak terlalu bisa dijodohin. Kayaknya kalau aku juga deh, karena kan gimana pun juga jodoh itu kita akan hidup sama dia selama-lamanya kan. Betul. Gitu. Kalau kita dijodohin dan ternyata memang nggak Cocok. cocok, tapi dipaksain mulu atau dua-duanya ternyata nggak srek tapi menjalankannya sama-sama berat, kan itu yang lebih berat ya jadinya ya. Iya, tapi makanya aku bilang tergantung, soalnya ada beberapa yang Dijodohin, bagus juga. kalau mereka sama-sama effort dan mau Iya. gitu. Ada beberapa yang, makanya itu semua kayaknya tergantung Depends, karakter ya. orang dan situasi dan suasana dan kultur. Nah, Betul. soalnya Dan ada kayaknya background di gitu. kayaknya di somewhere in Europe ada kok, masih ada itu praktis itu gitu. Dan mereka malah kenalan itu pas sudah setelah nikah misalnya, dan itu juga kayak buat mereka positif juga gitu loh Ya, misalnya. itu kayak tipe Something like ta'aruf that. pun juga tuh, ta'aruf tuh dijodohin juga kan? Ya, Iya kan? ya. Bahkan kayak belum kenal sebelumnya tuh langsung Ya dijodohin langsung kan? ada beberapa Ya, ada aja ada kayak gitu. makanya ada momennya yang kayak jadi menurut aku itu tergantung sih. Ya, depends the culture, the background dan Iya. semuanya. Tadi ada, kita sempat buka question box juga nih di Instagram, ada yang nanya balikan sama mantan, yes or no? Loh. Kalau aku sih langsung Terus no. sementara sih aku enggak ya. Sementara I mean like of course like yang enggak lah. Kayaknya itu jawabannya aku sekarang. No. Wah. Oke, aku mungkin Taurus ya. Wow, ini ngebawa Mama bintang mungkin. Soalnya aku lagi gini. Aku spill dikit ya. Aku lagi shooting something yang omongannya tuh banyak banget bintang terus. Jadi aku memang lagi ngomong banget tentang bintang. Jadi dari kemarin tuh aku bilang, tahu gak sih kalau Taurus tuh gini kalau gini. So kalau aku Taurus. Kalau memang udah nggak bisa ya udah let it be in the past, dan masa lalu itu something yang kayak bisa sebagai kenangan aja, dan bisa di revisit sebagai apa ya Pembelajaran. kayak
revisit untuk apa tuh revisit? Revisit tuh kayak update gitu gitu. Oh di update, tahu masih pengen tahu gimana mantan. ya like Okay. soalnya kan aku nggak pernah yang kayak bad relationship setelah. Jadi kalau misalnya ketemu ya Untuk sebagai ngerangkul lagi jadi teman gitu. nggak pernah in a bad position juga sih, you know. But it's in the past gitu loh. Aku nggak akan yang kayak punya perasaan that same feeling gitu. Tapi respectnya masih ada. Ya, aku akan selalu respect dia soalnya ya kita kan memang sempet terbuka banget gitu. Gak mungkin aku gitu. So ya aku lebih kayak gitu. Jadi bukannya yang kayak kita akan close contact atau apa, tapi itu adalah masa lalu. Gak akan ada perubahan feeling dengan misalnya. Itu sebenarnya mature sekali sih. Harus detail soalnya itu sangat sensitif itu. Ya. Kalau Clara, Aku juga nih pencitraannya kayak Ah. ya nggak tapi aku tergantung kan nggak semua orang itu nggak semua mantan itu kan mau apa ya rekonsiliasi ya Iya, benar. nggak semua mantan itu mau rekonsiliasi gitu dan tergantung pas putus gimana Itu gitu juga. terus gimana kehidupan dia sekarang Betul. siapa tahu pas dia kehidupan sekarang sama pasangan baru pasangannya tidak membolehkan ketemu mantannya Iya, tapi aku juga nggak cari untuk ketemu ya. Maksudnya kalau ya ketemu, maksudnya rekonsiliasi lah gitu. yeah, it's just like good contact aja gitu. Good contact, ya. Kalau dari siapa sih, aku akan lebih enak kayak gitu. Karena dulu kita ketemu baik gitu ya, maksudnya kayak pernah berhubungan juga, Yeah. terus endingnya dan pas ketemu lagi kayak sosokan nggak kenal tuh malah nggak enak. Iya. sebenarnya. Kalau bisa baik-baik aja ya baik-baik. tapi emang ada yang nggak baik-baik aja. Nggak sih, aku baik-baik semua. Wow, aman sekali. Tapi pasti tadi kan belajar soal zodiak, nyari pasangan lewat zodiak gitu. Oh enggak. Itu cuma biasa kan kayak permainan aja. Nggak tapi Biasa. mantan aku kebanyakan zodiak apa? Beda-beda semua. Oh ya? Iya, dan jauh-jauh. Oh gitu, Iya, nggak ada yang jauh. sama. Nggak ada. Apa nggak tahu? Apa lupa? Tapi Nggak ada. percaya nggak sih zodiak itu cocok-cocokan gitu dan kayak si ini tuh harus sama Iya. Kalau bagus ya, kalau nggak bagus nggak usah. Nggak lo kalau kenalan sama orang, lo nanya zodiak Nah ya. dulu nggak? Enggak lah. Nggak kayak zodiak lo apa? Tapi kadang memang ada tendensi ya kayak Untuk penasaran tahu, gitu. penasaran. Kayak kalau udah 5 kali makan bareng gitu. Aku udah deh. Oh cocok. gitu. Oh, cocok ternyata. Iya. Tapi aku nggak pernah ketemu yang nggak cocok sih. Iya. Kalau aku tuh malah kadang-kadang malah suka nggak ngeh dia zodiaknya apa gitu. Jadi kayak cuman tahu dia ulang tahunnya kapan, terus tiba-tiba kadang-kadang temen yang malah ngegosipin, oh berarti cowok tuh zodiaknya ini ya kelas gitu. Dia tuh gini-gini tau kelas, iya nggak dia gini nggak gitu loh Iya, gitu jadinya. Sama nggak kalau temenan juga kayak gitu? Gimana? Kayak Kalau misalnya, kamu. nah ya misalnya Maxim sama Clara, lu zodiaknya ini ya gitu. Oh kalau temen ya suka lucu-lucuan aja Nah. kadang-kadang, oh lo zodiaknya ini ya gitu. Ya, karakter yang paling keluar tuh zodiak apa sih yang paling kayak temenan? Lu baru ngobrol kayaknya gini banget. Oh, misalnya di antara oh, zodiak jadi kita kayak, sendiri. jadi kayak semua zodiak itu kan kayak ada labelnya masing-masing gitu ya. Kayak ceritanya Taurus tuh biasanya apa? Nyebelin, berisik, Bukan keras kepala ya? keras kepala, banget. Dan aku setuju, dan aku orang Prancis jadi beli lagi. Oh. Itu yang Luna selalu bilang ke aku, oh double. Ada Taurusnya, ada Prancisnya. Terus Virgo gimana? Ini Virgo juga nih sama. Virgo. Ini Tahu ada. dong. Gimana emang Virgo? Keras kepala. Perfeksionis nggak? No, I don't know. Ya, kayak Perfectionist. perfectionist sih. Iya. Dari apa Kalian. tuh perfeksionisnya biasanya? I don't know. I don't know, I Dilihat don't dari think Maxim. so. Menurut aku gak Kayaknya aku tuh bukan yang kayak perfeksionis yang freak banget gitu ya. Cuman mungkin kita anaknya telaten kali ya. Detail. Coba aku lihat Detail. aplikasinya dulu deh. Aplikasi apa tuh? Lupa aku Virgo lumayan. Kayak Tapi apik gitu, masa rapih biasanya organize Iya. gitu. Ya, oke, itu. Lebih yang kayak gitu That's true. gitu. Biar semuanya smooth berjalannya. Tapi so far berarti percaya nggak kalau zodiak ini tuh harus sama ini biar Enggak. nggak Enggak lah. Itu kan jadi membatasi ya. oke. no limit. No limit. No limit nggak? Next No ada limit, no pertanyaan speed. lagi nih, di sini kan banyak adegan mesranya. Nah gimana nih reaksi pasangan kalian soal adegan itu? Well, kalau dari aku, kalian tunggu aja yang next ini soalnya yang next ini dari lebih pasangan hot aku. Lebih hot ya. Iya. Dan no, look gini.
kita pemain sih, ini semua profesional aja, nggak ada yang kayak kita harus berpikir kayak oh nanti gimana ya perasaan dia sama aku sih benar-benar percaya. Jadi kita itu punya we have trust, you know, like we have trust into each other. Kayak kamu mainnya benar-benar seperti ini kayak gini, you know, itu udah sesuatu karena subconscious gitu ya. Iya. Dan I think kalau buat aku advantage-nya pasangan aku adalah pemain juga, dia juga ngerti sisi itu antara pemain dan pemain yang lain gitu. Jadi we never have the doubt atau pikiran seperti itu sih untuk kayak aduh ini nanti gimana ya. Mungkin aku bilang sedikit kayak oh ya by the way di yang ini aku ada ya adegan misalnya gitu. Oh oke gitu. But nothing like boleh nggak ya, soalnya aku udah nggak bisa bilang enggak nih, aku padahal udah tolak tapi katanya nggak boleh. Aku tadinya mau pakai double jadi nggak bisa juga. Wow. No nggak kayak gitu. Kalau aku sih, kalau aku dalam pengambilan peran dan scene dan project gitu ya, kalau aku bisa mengambil adegan itu atau project itu udah pasti hasil diskusi dulu sih. Jadi dia sudah sangat mengerti dan ya sama-sama profesional menjalankannya. Ada batasan nggak dari pasangannya untuk gak boleh Kayaknya batasan malah lebih kayak dari akunya sendiri deh. Maksudnya kayak aku selalu berdiskusi dengan sutradara, ini mau sampai mana dan kebutuhan ceritanya gimana, butuh banget nggak nyampe di mana gitu titiknya. Karena kan ya gimana pun juga kita di hire sama produksi filmnya, dan kita harus bisa mendeliver cerita dan scene itu dengan baik gitu. Jadi akan sebatas cerita dan kenyamanan kita para aktor dan lawan main sih, dan dengan director juga gitu. Kalau aku yang benar-benar kenyamanan dengan lawan Iya, main dan kayak kamu maunya gimana? diskusi Dan kebutuhan ceritanya sampai mana nih gitu. tadi kan Maxine sama Clara bilang di sutradaranya perempuan. Gimana tuh rasanya? Ini pertama kali gak disutradarai sama perempuan atau gimana? Kalau aku enggak, aku udah berapa kali. Dan aku ngerasa nggak tahu kenapa kalau perempuan itu detail banget. Dia detail banget. Apa? Jadi Enggak sih, aku nggak tahu sih. Nggak, cuman emang mungkin karena kalau perempuan itu kan biasanya di drive by emotion kan. Jadi pasti dia akan lebih sensitif dan peka gitu. Kalau ceritanya dia ngerasa ada emosinya kurang nih, dia akan ngambil dari shot-shot tambahan gitu. Aku ngerasa lebih detail aja sih kalau perempuan. pertanyaan lain. Seriesnya keren, berharap ada part 2 atau filmnya. Nah kira-kira gimana? Ada harapan gak nih? Ada harapan. Kita harapannya sih yang penting sekarang kita tayang dulu dan lihat responnya sih, dan responnya udah bagus. Responnya sih udah baik sih. Menurut aku di marinate aja dulu, dan kalau misalnya ada I don't know sequelnya mau kayak gimana kalau misalnya ada sequel. Kalau menurut aku ya nggak semua series atau film itu harus dipanjang-panjangkan. Kalau memang udah endingnya di situ, karena nggak mau jadi apa ya, kadang-kadang tuh sebuah cerita itu hanya bagus di pertama. Kalau tiba-tiba gitu. dipanjang-panjangin, kayak intisarinya tuh jadi nggak senikmat di awal gitu maksudnya. Itu minuman kan? Kayak lo kan marinir makanan ya. Oh iya benar. Kita nyambung ini. Biar jadi masakan dan minuman. Iya baru gue. Iya aku pengen marinate gitu. Iya. Dimarinasi. Ini series atau makanan sebenarnya. Sebenarnya kalau dari aku gitu sih, kalau memang dari ceritanya sendiri udah cukup di situ, nggak perlu dipanjang-panjangkan gitu. Kecuali ada alasan khusus dan kuat, dan pas dilanjutin tuh emang bakal jadi berkembang secara lebih fresh, aku pasti akan mengiyakan gitu. Karena gimana pun juga aku sangat happy banget ya kalau masa industri kita tuh selalu mengeluarkan ide-ide yang fresh gitu Agree. tanpa dipaksa-paksakan balik lagi. Jadi nggak aja. Oh nggak tahu, tergantung dari pengembangan cerita. Tergantung. Itu kalau penonton emang suka itu dan tiba-tiba ada pengembangan cerita yang Tergantung lebih layak fresh atau lagi enggak, dan jadi penonton akan season lebih 2. seneng lagi kan, karena kita ini dunia hiburan, kita cuma menghibur Bukan cuma penonton. draggy aja, kalau misalnya draggy malah. Jadi Iya, kita kayak kasihan penontonnya kasihan juga. penonton Kasihan dong. kita udah syuting sampai pagi-pagi juga kan. Tapi apa sih yang belum terbaca dari 3 episode terakhir ya berarti? Sekarang udah masuk ke 4 ke 5 ya kayaknya, fast tracknya ke 5. Oh di situ. Apa spill dikit kejutan-kejutan yang 3 episode terakhir itu seperti apa? Kita pun akan terkejut karena ini editingnya bener-bener
diacak sejujurnya. Oh, oke. Iya. Jadi syutingnya kapan, keluarnya kapan? Nggak, I mean kita dapat skrip 1 sampai 6 gitu, and then pas editing tuh Ada yang beberapa kita cerita perubahan di lah. iya pokoknya yang Flow-nya. ceritanya episode berapa jadi berapa. Iya. Jadi ini kayak bener-bener suatu cerita yang baru lagi sih gitu. Kalau buat aku sih ini memang pengalaman pertama sih ngelihat jalan ceritanya jadi bukan berubah ya, nggak drastis perubahannya, tapi flow-nya memang lumayan berubah. Lumayan berubah. Flow-nya agak berubah, jadi masih buat kita pun, karena kita juga penonton, ya, we were still like what's Yeah. gonna happen. Episode berapa? 5 ya? 5. So episode 5 itu bagian oh intens. Episode 5 itu seharusnya intens. Ini udah mulai mau ending. ya, udah mulai ini. Jadi ya tinggal ditonton aja, dan mungkin itu jadi surprise juga buat kalian. Kalau kita sih taunya memang ada adegan yang lumayan ya aku nggak bisa spill juga sih, gimana spillnya. Kita nggak bisa spill sih Adegan. karena Pokoknya ada adegan di Menjawab. gudang, bisa bilangin. akunya ada di gudang. Oke, itu spoiler banget ya. Nggak ada, cuma gudang. Oh, apa yang Iya, terjadi apa di di gudang itu? gudangnya? Jadi gitu. Oh, dan aku ada di tempat gedung pernikahan. Iya, betul. Iya. Betul. Tuh. Nikah sama siapa kita belum tahu. Makin bingung nggak tuh? Oke, sama siapa ntar? Ini di live ada yang komen. Halo. Hai. Untuk pakai mic ya? Oh, ya ngapain pakai baju kan? Katanya Max sama Bayu di real life sama seri sama-sama melindungi wanitanya. Asik. Mantap. Aja. Kayaknya nggak butuh mungkin itu secara general ya, semua itu adalah job laki-laki nggak sih Widih. untuk memprotek perempuan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang kayak natural nggak sih menurut aku. Jadi gimana kan no? Bayu kayak gitu ya? Gitu. Pakai itu. Oh sorry halo. Outputnya ada 2. Halo, Oh, maaf. outputnya 2. Kalian nggak denger ya? Terus balik. Jadi emang itu tugas laki-laki. Iya, itu adalah tugas laki-laki untuk protek perempuan yang dia cintai dan sayangi, dan juga beberapa perempuan yang misalnya nggak dicintai. Menurut aku itu it's I don't know, it's a core thing, you know, Ya, itu kita naturalnya laki-laki Iya. sih kalau menurut gue Iya. juga. ya Supposed to be kayak gitu. ya Tapi Clara sendiri melihat Maxim emang seperti itu. Maxim apa Bayu? Maxim. dua-duanya. Dan Bayu. Maxim. Kalau Maxim kan sebagai temen ya, jadi bingung juga gitu ya. Kalau Bayu ya iya gitu, dia sangat protek Rena sekali. Pas sudah sadar akan kesalahan dia ya, tapi Dan itu memang disuruh skrip kayak Oh, gitu. gitu. Kalau misalnya di skrip kayak gitu, kalau misalnya aku yang dandy iya nih, iya iya. Iya. Oke. Pesan kalian untuk orang-orang di luar sana yang lagi mau menikah nih tapi ternyata ada gangguan atau bisikan mantan. Bisikan mantan. Kan kalau mau nikah katanya ada aja. Oh iya. gitu. ada aja rintangannya Kalau gitu. menurut aku sih tetapan hatimu ya. Ah. Ya, Ya bener. nggak maksud Ya, bener. maksud aku ya karena pasti cobanya banyak banget sih, nggak dari mantan doang ya. Mungkin kalau mantan itu tergantung dia udah kelar apa belum dulu gitu, karena semua yang tidak kelar itu takutnya dilanjutin pas nikah. Mendingan kelarin dulu semua yang harus dikelarin, jadi pas memasuki fase baru itu lebih legowo, lebih siap. Kalau Maxim? Menarik. Aku Iya. soal rintangan gitu ya? Iya. I don't know. Kalau aku sih kalau satu aja. Oh. Ya aku gak pernah terlalu mikirin ya mau kemana. Gak pernah kok. Iya. Satu-satu aja. Ya. Kan ribet. Tentunya udah pusing ya. Enggak juga. Amin kan udah 2 pikiran aku dan dia. Udah cukup lah, gak perlu yang ketiga ya. Ketiga nggak langsung lompat. Oke. Promo aja soal rekaman terakhir. Oke. Jangan lupa saksikan terus. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita semua Ya. dari awal sampai akhir. Kita mau ngingetin lagi untuk terus nonton WeTV original Rekaman terlarang. setiap hari Rabu dan Oh, Kamis. kira setiap hari-hari. Setiap hari. Setiap hari setiap Rabu hari, dan Kamis jam 6 malam hanya di WeTV. WeTV. Oke. Thank you. Itu aku lupa, itu aku gak ada di briefing. Hey guys.
Ya. Maximas deh. Oh, ini masih live. Iya masih. Terus kita ngapain di sini? Mau live juga? Udah. Oh udah. Dadah. Dadah semuanya, thank you ya yang udah Bye. masuk di live ini. Ya aku mau psikopat. Nah, itu dulu. Mm-mm. Udah kan? Psikopat. Aku mau jadi psikopat.